pembobolan bank menjadi hal yang mudah ketika ada bantuan dari oknum internal bank tersebut. Kini kejahatan pembobolan bank kian marak dengan modus iming-iming hasil bisnis yang menjanjikan. Seperti apa cara pelaku beraksi? Berikut penelusuran tim Metro TV. Kejahatan perbankan begitu sering terjadi di negeri ini. Publik tentu masih ingat bagaimana kasus BLBI terjadi yang merugikan negara hingga ratusan triliunan rupiah. Salah satu penyebab kasus BLBI adalah ketika pengelola bank membobol banknya sendiri. Dan sampai hari ini kasus membobol bank rupanya terus terjadi walau angkanya tidak sefantastis BLBI. Kasus pembobolan bank yang baru-baru ini terungkap menimpa Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Pelakunya adalah salah satu kepala cabang bank BUMN ini. BRI pun kebobolan senilai 34,5 miliar rupiah. Sebetulnya ini kasus ini kan berawal dari temuan auditor internal. Jadi kita melihat ada proses administrasi yang kurang pas gitu ya. Sehingga dari temuan auditor internal itu kemudian kita ambil tindakan disiplin ya sesuai dengan aturan internal yang berlaku. Pembobolan BRI terjadi dengan modus pengajuan kredit fiktif di salah satu cabang di Jakarta Selatan. Si kepala cabang diduga berkomplot dengan sebuah perusahaan pembuatan kapal. Kasus pembobolan BRI ini akhirnya berhasil diungkap Polda Metro Jaya pada Februari 2015. Tersangka Y mantan kepala cabang BRI di Jakarta Selatan. Kemudian AW selaku AO akan diusir pada waktu itu tahun 2008. Kemudian AS selaku direktur PT itu ditahan mulai tanggal 3 Februari. Salah satu tersangka yaitu AW mengaku hanya diminta untuk menandatangani nota dinas tanpa diketahui maksudnya. Perintah untuk membuatkan nota dinas usaha pencairan. Karena di dalam dokumen saya tanda tangan ya ada tulis polisi dan nama saya. Upaya pembobolan bank rupanya memang begitu sering terjadi. Dalam 2 tahun terakhir ini saja, Polda Metro Jaya menangani puluhan kasus pembobolan bank dengan nilai kerugian ratusan miliar rupiah. Umumnya, pelaku menggunakan modus bisnis dan sering bekerja sama dengan orang dalam bank. Dua minggu itu telah mengungkap dan menangkap para tersangka kasus pembobolan bank. Ya, dari 2 kasus tersebut, dua-duanya melibatkan pelaku. Pertengahan Januari 2015, Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembobolan Bank Syariah Mandiri atau BSM dengan cara menggelapkan dana perusahaan yang ingin menarik deposito. Pembobolan ini terjadi di salah satu cabang Bank Syariah Mandiri di Jakarta Selatan. Bank plat merah ini pun berpotensi merugi sampai 75 miliar rupiah. Aksi pembobolan ini berjalan mulus berkat bantuan manajer marketing BSM berinisial AA dan Trade Specialist Officer kantor pusat Bank Syariah Mandiri berinisial FSD. Sedangkan otak dari aksi pembobolan adalah ide yang diduga sudah sering terlibat dalam sindikat pembobolan bank. Jadi ini adanya sindikat pembobolan bank, di mana mereka mencoba mengelabui karyawan bank sehingga tergalang dan juga membujuk rayu pemilik dana untuk mengalihkan dananya ke bank yang dituju untuk dijadikan jaminan penerbitan SKBDN. 4 tersangka sudah ditangkap termasuk otak pembobolan berinisial ID dan seorang perantara berinisial RS. Waktu sempat bicara, ada kenal pihak dari saya Mandiri. Kebetulan saya ada kenal orang yang mau menempatkan dana di Syariah Mandiri berupa deposito. Itu aja. Sejumlah barang bukti pun telah diamankan oleh petugas beserta bukti rekening dan buku tabungan lainnya. Pegawai Bank Syariah Mandiri yang ikut ditangkap mengaku dirinya hanya diperalat dan dijebak oleh tersangka ID. Dia datang sama istrinya mau naruh dana ke kantor
beliau